Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Semoga anugerah Tuhan kita diizinkan Tuhan untuk memasuki hari yang kedua Sabtu pagi ini. Besok hari yang ketiga, hari Minggu, harinya Tuhan. Adalah minggu yang pertama kita beribadah kepada Tuhan di bulan September. Karena Tuhan berfirman dalam Filipi pasal 2, saya membacakan ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya suka cita bersama Yesus, membacakan firman Tuhan, menyanyi. Ini semua yang dikehendaki Allah. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga nanti kelak kalau Yesus datang, kita diangkat sama Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, dan semua penduduknya habis kumusnahkan, mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Dahsyat Tuhan, saudara. Nanti kita baca pagi ini Yeskiel pasal 32 ayat 1 sampai 32 ya, satu pasal pun kita baca. Kalau Tuhan mau selesai, saudara. Karena Tuhan yang ciptakan manusia kok. Penduduk di muka bumi ini sekitar 7 sampai 8 miliar. Kalau Tuhan mau binasakan semua, selesai. Contohnya air bah Nuh. Yang selamat cuma 8, Nuh saja keluarganya. Yang lain binasa. Kenapa? Yang lain semua mereka tolak kebenaran Tuhan, tidak mau bertobat. Tapi kita semua mari kita ikuti firman Tuhan. Sepanjang Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Tidak ada yang pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Dan setiap lidah ngaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. He is Lord. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga, sebab Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut berkeluh, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. He is Lord. Amin. Haleluya. He is Lord. Hallelujah. He is risen from the dead, and He is Lord, because He is God. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess, hallelujah, that Jesus Christ is Lord. Amen. Hallelujah. Dia Tuhan. Amen. Hallelujah. Dia Tuhan. Amen. Hallelujah. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sebab Dialah Tuhan. Amen. Hallelujah. Setiap lutut berkeluh, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlalah-lalah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dialah Tuhan. Yesus itulah Tuhan. Haleluya.
Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu kebesaran, kejayaan, kemasyuran, kehormatan, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dialah Yahweh Bapa kita. Dialah menciptakan segala-galanya, Dia membuat segala-galanya. Dialah Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku, sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa. Biar hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Bapa. Ampuni Bapa segala dosa, segala kekilafan, kesalahan kami. Kami akui hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Hamba orang berdosa Bapa, tapi karena kasih-Mu dosaku sudah Kau ampuni dan hidupku dipulihkan, sehingga kami semua bukan hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Bapa. Berfirman, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan di bawah matahari. Bagaimana juga manusia berlalah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Kenapa saudara? Karena Dia Tuhan, Dia ajaib. Kuasanya Tuhan tak terbatas. Siapa yang membatasi Tuhan? Tidak ada. Kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita takut sama Tuhan. Ya, maka firman Tuhan renungan pada pagi hari ini, Tuhan sanggup memusnahkan ya penduduk di muka bumi semua habis. Kalau nanti saudara, ya, kalau harinya tiba, harinya Tuhan, ya, semua nanti yang mereka yang berharap kepada dunia yang jauh dari Tuhan akan meratap saudara. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, Tuhan akan angkat kita. Amin. Mari. Cukup panjang, 32 ayat, sama baca ayat yang pertama. Pada tahun ke-12, dalam bulan yang ke-12, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Fir'aun, Raja Mesir, dan katakan kepadanya, engkau menyamakan dirimu dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Tapi engkau seperti buaya di laut, sungai-sungaimu kau buat berbuih. Engkau mengerukkan airnya dengan kaki dan melompar dalam lumpur sungainya.
Dua pasal ini saudara, dari pasal 31 32 Tuhan selalu bicara tentang Fir'aun Raja Mesir karena yang sombong ini. Demikian ini juga buat dunia. Banyak orang-orang sukses ini termasuk raja-raja mungkin ya. Ya, siapa yang konglomerat, siapa yang kaya hebat-hebat dunia ini sombong melawan Tuhan. Ingat ini, sadar. Ya, jangan pernah sombong, jangan pernah congkak, tapi takutlah kepada Tuhan. Ya. Berikutnya ini firman Tuhan ayat ketiga. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku memasang jaringku menangkap engkau dengan sekumpulan bangsa-bangsa yang banyak, dan mengangkat engkau di dalam pukatku. Kuempaskan kau ke tanah, kulemparkan kau ke padang, dan ke atasmu kusuruh hinggap segala burung di udara. Dengan dagingmu kukenyangkan binatang-binatang seluruh bumi. Dagingmu kubiarkan berhamburan di atas pegunungan. Lembah-lembah aku penuhi dengan bangkai-bangkaimu. Bumi ku beri minum darahmu yang mengalir. Ya, juga gunung-gunung dan alur-alurnya sungai akan penuh dengannya. Waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintang ku buat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahaya tak disinarkan. Wow, saudara, kalau sudah Tuhan marah, ya, semua yang bercahaya di langit bisa dibikin gelap sama Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Matahari kututup dengan awan dan bulan cahaya tak disinarkan. Semua yang bersinar di langit akan kugelapkan demi engkau. Kegelapan kudatangkan atas tanahmu. Demikian firman Tuhan Allah. Aku menggelisahkan hati banyak bangsa. Kalau aku membawa kamu sebagai tawan di tengah bangsa-bangsa ke negeri yang belum kamu kenal, ya, aku akan membuat banyak bangsa kaget melihat engkau. Dan raja-rajanya akan menggil melihatmu kalau aku meletakkan pedangku di hadapan mereka. Mereka akan gemetar terus menerus masing-masing demi hidupnya pada hari kesudahanmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pedang Raja Babil akan datang atasmu. Aku akan membuat khalayak pengikutmu berrebahan oleh pedang para pahlawan. Semuanya yang berganas di antara bangsa-bangsa, kocongkan Mesir akan dipatahkan. Dan khalayak pengikutnya semua dipunahkan. Semua binatang akan kubinasakan dari tepi sungai-sungai besar. Kaki manusia tidak lagi mengurukannya, dan di dalamnya tiada hewan menggelompar. Maka akhirnya kujernihkan sungai-sungainya, akan kubuat mengalir seperti minyak. Demikian firman Tuhan Allah. Pada saat Mesir kujadikan sungai sepi, juga habis dilenyapkan segala isi negeri, dan semua penduduknya habis kumusnahkan. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Inilah ratapan yang seharusnya dinyanyikan. Kaum perempuan bangsa-bangsa akan menyanyikannya. Mereka akan menyanyikannya atas Mesir dan atas seluruh rakyatnya yang banyak. Demikian firman Tuhan Allah. Pada tahun ke-12 dalam bulan pertama, pada tanggal 15 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, perdengarkanlah suatu ratapan engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir. Turun karena mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dari siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbandinglah bersama orang yang tidak bersunat. Mereka akan rebah di tanah. Orang-orang mati terbunuh oleh pedang, dan surajnya yang banyak akan terlentang bersama dia. Orang-orang berkuasa yang gagah perkasa beserta pembantu-pembantunya akan berbicara mengenai dia dari tengah dunia orang mati. Mereka telah turun dan terlentang. Orang yang tidak bersunat itu yang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Asyur dengan semua sekutunya, sekelilingnya terdapat kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang. Kuburnya ditentukan oleh bagian terdalam dari liang, dan kumpulan pengikutnya terdapat sekeliling kuburnya. Mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang, yaitu menimbulkan ketakutan di orang yang hidup. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah tidak suka, mati semua, saudara. Selesai, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan nanti semua baca. Ada waktunya orang dibunuh dengan pedang loh. Nanti ada ayatnya di Wahyu pasal 13 ayat 24. Di situ Elam dan sekeliling kuburnya seluruh rakyatnya yang banyak, mereka semuanya mati terbunuh rebah oleh pedang, yaitu yang tanpa disunat turun ke bumi yang paling bawah, yang dari pihaknya menimbulkan ketakutan di orang-orang hidup. Mereka menanggung nodanya bersama orang-orang turun ke liang kubur. Di tengah orang-orang yang mati terbunuh disediakan tempat tidur baginya dengan seluruh rakyatnya yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak sunat, mati terbunuh oleh pedang. Oleh sebab ketakutan terhadap mereka sudah ditimbulkan di orang-orang hidup. Dan mereka menanggung nodanya bersama orang-orang turun ke liang kubur. Mereka ditempatkan di tengah orang yang mati terbunuh. Ada ayat mengatakan mereka terbunuh di tempat ini orang yang tidak disunat. Disunat artinya tidak hidup baru, saudara. Kalau saat ini identik arti rohaninya orang yang tidak hidup baru.
hidupnya tidak diciptakan baru, hidup di dalam kegelapan dosa, mereka akan mati, saudara. Ya. Terus berikutnya, ayat 26. Di situ Meseh dan Tubal dengan surayat yang banyak sekeliling kuburnya. Mereka semuanya orang-orang yang tidak disunat, mati terbunuh oleh pedang. Lihat ini, mereka tidak disunat, bunuh oleh pedang. Sebab mereka menimbulkan ketakutan di orang-orang hidup. Mereka tidak dibaringkan bersama pahlawan yang mati rebah pada zaman dahulu, yang turun kedua orang mati bersama segala senjata perangnya, dan yang pedang barang ditaruh orang di bawah kepalanya, serta perisai-perisai yang terletak di atas tulang-tulangnya. Sebab ketakutan terhadap pahlawan-pahlawan itu meliputi dunia orang hidup. Engkau akan terlentang di tengah-tengah orang yang tidak bersunat bersama orang mati terbunuh oleh pedang. Di situ Edom, raja-rajanya dan semua pemimpinnya yang ditempatkan dekat orang mati terbunuh oleh pedang. Walaupun mereka kuat, mereka dibaringkan dekat orang yang tidak disunat dan dekat orang-orang turun ke liang kubur. Di situ pemimpin-pemimpin dari utara semuanya mereka dan semua orang Sidon yang dengan mulai malu turun dekat orang-orang mati terbunuh. Walaupun dengan kekuatan mereka sudah menimbulkan ketakutan terhadap mereka, mereka dibaringkan tanpa disunat dekat orang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka menanggung nodanya bersama orang yang turun ke liang kubur. Firaun akan melihat mereka semuanya, dan ia akan merasa terhibur dengan nasib ramai yang mengikutinya. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh karena ia menimbulkan ketakutan di dunia orang-orang hidup, maka ia dibaringkan di tengah orang yang tidak disunat. Lihat, di orang yang tidak disunat mati, saudara, orang yang tidak hidup baru dekat orang yang mati terbunuh oleh pedang. Firaun dengan seluruh kalian ramai yang mengikutinya. Demikian firman Tuhan Allah. Sama dengan orang yang tidak hidup baru, saudara. Orang yang di dalam Kristus harus ciptaan yang baru. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 3, pada waktu Tuhan bicara dengan Nikodemus. Yohanes pasal 3, saudara. Saya mau baca supaya jelas ya. Ini ayat firman Tuhan ditujukan kepada bangsa Israel, tapi ini ditujukan kepada kita juga. Ayat yang kelima, Yohanes pasal 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air dan roh, manusia hidup dari air. Roh huruf besar, Roh Kudus. Jadi harus hidup baru. Dibaptis, air baptis, dan Roh Kudus membaharui hidup kita. Supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, tidak dipimpin oleh kehidupan keinginan kita manusia, tidak dipimpin oleh dosa, tapi dipimpin Roh Kudus. Ya. Sebab Roma 8 ayat 9 dikatakan orang yang tidak memiliki Roh Kudus bukan milik Kristus. Coba Roma 8 ayat 9 saya mau baca. Roma 8 ayat 9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu ayat 9b. Artinya, kalau seorang tidak memiliki Roh Kudus, tidak ada kehidupan roh Tuhan, berarti roh daging, roh setan, ya bagaimana bisa masuk kerajaan surga? Hidupnya penuh dengan setan, seperti Yudas Iskariot masuk roh setan, ya, roh iblis, seseorang yang kerasukan setan terus, ya saudara, tidak hidup baru, bagaimana bisa masuk surga? Tapi kalau kita di dalam Kristus, harus ciptaan yang baru, seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya mau bacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Supaya kita di dalam Kristus harus ciptaan yang baru, saudara. Ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita di dalam Kristus, ayo kita hidup baru, saudara. Jangan hidup daging, jangan ikutin seperti Firaun, tapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Tadi saya mau baca, orang yang mati dengan pedang itu tertulis dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 13 ayat 10. Saya mau baca. Wahyu pasal 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Iman orang-orang kudus. Orang kudus adalah orang yang hidupnya serupa dengan Kristus, yang hidup di dalam firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat, tidak lain. Dia adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hidup di dalam ciptaan yang baru dan hidup di dalam Kristus. Lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman. Tuhan memberkati kita semua, amin. Dia Tuhan, amin, haleluya. Oh dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari ketiga.
sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, itulah Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama bagi Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari biar hari yang indah nih, hari yang kedua di kita di bulan September, komit dengan Tuhan. Biar kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, bukan dengan kehidupan yang lama, ciptaan yang baru. Sehingga nanti kelak kita masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan, amin.